Muter-muter lah gue satu kota Solo itu sampai ketemu benteng Solo di dekat jalan Slamet Riyadi. Gue masih ingat dinding warna putih. Gue lihat ada jaket Jerman di situ. Gue tanya sama abang, ya bang ini barang dari mana? Saya mau beli banyak dong. Oh pak ini dari Sukoharjo. Wah seru nih, sah dari Sukoharjo. Selama ini gue kira ini barang-barang atau rampokan dari kapal transit nih. Iya. Coba bapak ke situ aja. Dari situ gue terbanglah dari Solo, gue nyetir lagi ke Sukoharjo. Disitulah gue mendapati ternyata jaket tentara Jerman, tentara Afrika Selatan, tentara Switzerland, beberapa cabang di tentara UK juga, itu pakai perlengkapan tentara made in Sukoharjo. Yang bener. Bener bro, gue kaget di situ. Kaget banget gue. Hah? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kapok ujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Allah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perilaku orang-orang kafir, ya, khususnya nih orang-orang Siriwil nih, ya, atau Israel dan juga Amerika nih, yang mereka senantiasa membuat kegaduhan, ya. Mereka selalu berkoar-koar tentang bagaimana perdamaian, tentang bagaimana dunia itu mesti damai, gitu ya. Namun, ya, mereka lah yang acap kali membuat kegaduhan, ya, untuk dunia ini. Niatan untuk menghancurkan dunia itu memang mereka lah itu, ya. Makanya tidak heran kalau ada presiden Amerika, ya, ketika dia kampanye untuk menyalonkan diri menjadi presiden, yang jadi unggulan orasi mereka atau janji-janji politik mereka itu pasti akan membela Israel, gitu. Karena apa? Karena setiap calon presiden itu yang membiayai itu adalah orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi. Dari penjudinya itu orang Yahudi, sekarang yang pegang tuh ratu judi, ya, ratu judi terkaya di dunia itu bukan orang Thailand, ya, bukan juga orang-orang Asia, tapi orang-orang Israel itu sendiri, perempuan ini malah dia mantan dokter. Nah, itulah penyokong terbesar bagi pencalonannya, pejabat-pejabat, orang yang mau menjadi pejabat atau orang-orang yang mau mencalon menjadi presiden, gitu, ya. Nah, jadi disinilah maka kita umat Islam ini haruslah rapatkan barisan, ya, rapatkan barisan, saling berpegang tangan, saling berpelukan, saling berkasih sayang, bersatu, supaya ketika mereka orang-orang kafir ini yang serakah itu, ya, ingin menguasai negeri ini, negeri-negeri muslim, maka mereka pun akan kewalahan karena kita umat Islam bersatu. Kalau umat Islam bercerai-berai, maka apa yang terjadi seperti negara-negara Arab lainnya, karena mereka memang pandai untuk membuat propaganda, membuat fitnah-fitnahan, ya. Kalaulah umat Islam tercerai-berai oleh karena termakan hasutan orang-orang kafir, ya, sebagaimana kalau di Indonesia Abu Janda dan yang lain-lain itu, maka di sanalah umat Kristen ataupun orang-orang Yahudi, ya, yang berkolaborasi untuk menghancurkan negeri-negeri muslim akan lekas terwujud dan terjadi. Dan itu sudah menjadi bukti nyata, ya, di tahun-tahun lalu, di mana negeri-negeri muslim itu dihancurkan oleh orang-orang kafir, yakni yang menjadi pelopornya,
ya, yang menjadi inisiatifnya itu adalah orang-orang Amerika, ya, Amerika dan Israel. Tujuannya apa? Mereka ingin menguasai dunia. Mereka takut kalau umat Islam itu berdiri tegak di kaki sendiri dan berjaya. Takut mereka karena bisnis-bisnis haram mereka itu akan tumbang, ya. Dan apabila umat Islam itu, negeri-negeri Muslim itu bersatu, lalu mata uang kita, ya, tukar beli kita itu digantikan dengan emas, maka orang-orang itu tidak dapat berbuat apa-apa. Khususnya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu tidak akan berbuat apa-apa. Kiri mereka. Gitu. Maka dari itu mari kita mulai muhasabah diri, ya, bersatu kita. Nah, ini untuk ibu-ibu nih yang senang karaoke, hura-hura, pamer-pamer makanan, usahakan hentikan. Bahaya, ya. Pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Ta'ala itu sangatlah amat berat. Hari ini kita masih hidup, masih belum tahu, masih belum dapat belum dapat takut, gitu, ya. Maka dari itu pikirkanlah itu. Baik kaum muslimin, agar tak berlama-lama, demikian videonya. Oh, kalau gitu. Bang, lihat ini gimana, Bang? Konflik ini kok makin lama eskalasinya makin tinggi. Kalau menurut pandangan Bang ini gimana? Makin seru lah, makin asik lah. Kita udah bikin videonya udah dari tahun lalu sebetulnya. Udah tahun lalu? Iya. Udah ada bayangan seperti yang terjadi ini, udah ada pernah bayangan? Udah ada. Dan kita udah sering juga ambil untung dari sini. Jadi ya kita termasuk yang menikmati lah perjalanan ini ya. Perjalanan ini. Ini kayak nonton film perang, tapi kisah nyata ya. Kisah nyata. Dulu kita perang itu cuma di film. Iya, Hollywood punya ya. Top Gun gitu kan. Konfliknya kayak gimana itu cuma filmnya. Ini kita menyaksikan langsung nih. Gitu, apalagi eskalasinya sekarang udah mulai. Untungnya udah balik ya, baru saya kaji ya. Iya benar, baru ya minggu lalu. Wes, untung aja. Iya benar juga ya, bisa aja tuh. Bisa kan jadi. Kita nggak tahu roket ya. Iya, karena udah ada loh, by the way, pesawat penumpang Iran yang dibom. Jadi Iran, ya. Bukannya Yaman itu tuh? Enggak, pesawat penumpang Iran tapi nggak masuk berita. Oh gitu? Ya, dianggap pesawat musuh. Karena kan kapal induk udah masuk ke Selat Hormuz. Di Laut Merah juga masuk kapal induknya punya Inggris juga. Kapal induk masuk Selat Hormuz. Ini kan selat yang bukan diperebutkan ya. Selat yang sangat strategis untuk ekonomi minyak ya di dunia. Betul. Hampir 50% peredaran minyak dunia itu berasal dari Selat Hormuz sama Laut Merah tuh. Kiri kanan tuh. Sebelum kita lihat keadaan di situ seperti apa, kalau Hormuz ditutup, impact-nya apa? Kita tambah kaya raya sih, kita tambah cuan. Investor ya, maksud gue investor. Kita, saya. Itu udah pasti. Gimana ceritanya bisa begitu? Kita beberapa tahun lalu ada investasi di salah satu perusahaan TBK di Indonesia, bisnisnya kapal kontainer. Dan kalau ingat zaman dulu, itu gue juga bikin videonya. Ini bentar lagi kita bakal krisis nih. Ada namanya transport crunch, karena saat itu ada kapal laut namanya Evergreen. Jalur perdagangan dunia ini cuma dua bos yang paling rame. Satu Selat Panama di benua Amerika, Amerika Tengah. Satu lagi Selat Suez, terusan Suez yang di Mesir itu. Kita mau ekspor barang ke Eropa atau mau impor barang dari Eropa, India, Afrika, Cina, semua pasti lewat situ. Dua itu. Kalau bukannya lewat Hormuz itu? Enggak, Hormuz itu buat Teluk Iran aja. Buat Iran aja ya? Iya. Beberapa Iran sama Arab Saudi itu pakai Hormuz. Tapi dia nggak nembus ke Suez, enggak. Nah, kalau kita mau masukin yang Suez, suka nggak suka ya, orang pasti lewat sana lah. Karena alternatifnya muterin benua Afrika. Iya. Itu bisa take longer, 10-14 hari lebih lama. Jadi cost lebih lama. Duitnya Mesir itu ya? Duitnya Mesir ya, enak nih uang tol nih. Tapi kalau itu ditutup, which happens actually, masuk ke sana, Evergreen kapalnya panjang, lebih panjang dari lapangan bola, nyangkut, stop. Orang nggak bisa berhari-hari stop. Akhirnya kapal terpaksa mundur muter. Apa yang terjadi? Ya orang kan tetap harus jalan perdagangan dunia kan, kontainer tetap harus jalan. Harga langsung naik. Kalau harga kontainer naik berarti perusahaan-perusahaan kapal cuan besar. Nah, jadi pada saat itu perusahaan-perusahaan kapal yang ada di IHSG itu naik, ya kita untung ribuan persen bahkan di situ. Jadi cuma gara-gara macet. Gara-gara macet. Nikmat ya. Macet aja naik sahamnya. Iya. Ini belum ada minyak loh. Belum ada minyak. Cuma ngomong kapal kargo. Karena kargo kita di sana. Pada saat yang sama ada namanya Danau Gatun. Danau Gatun itu yang supply air bersih di Terusan Panama. Terusan Panama itu lift. Terusan Panama ada di atas air laut. Jadi kita kalau kapal masuk dia pakai lift, naik harus dulu. naik baru jalan.
Itu pakai air bersih dari Danau Gatun. Nah, kita udah lihat global warming ini nyata. Banyak orang bilang fake global warming. Tapi kan benernya makin panas, danau makin kering. Suplai danau itu kan dari mata air di pegunungan. Mengering, kita lihat El Nino nih, air mengering nih. Begitu airnya kandas, debit air berkurang, kapal-kapal besar udah nggak bisa lewat. Harus muter lagi. Wah, cuan lagi nih. Enak nih. Sekarang lebih seru. Karena sekarang ya kalau kontainer itu nggak banyak mempengaruhi nyawa manusia lah. Kita nggak bisa makan kontainer. Tapi kalau minyak bumi, tanker, ini sadis. Karena semua pakai minyak bumi. Ini bikin pakai minyak bumi. Handphone kita bikin pakai minyak bumi. Baju kita pun ada nilon, benang, seratnya plastik, polyester, itu pun dari minyak bumi. Jadi semua unsur kehidupan kita itu dari minyak bumi. Detik ini termasuk ini. Jadi, semua elemen. Jadi kalau harga minyak bumi itu naik, jangan dikira kita nyantai. Enggak. Jadi kayak kita gampang. Gua kan nanam juga di Kalimantan. Cost buat solar, diesel itu kan menggerakkan ekskavator, itu kan menggunakan traktor, itu bawa pickup buat hasil barang-barang hasil bumi kita. Itu bisa dibilang hampir 1/3 loh. Dari bisnis kita itu biayanya lari ke transport. Begitu mahalnya. Jadi kalau dibilang ini tidak mempengaruhi Indonesia, salah total. Enggak. Ini sangat mempengaruhi dan gue bisa yakin dan memprediksi teman-teman akan lihat Indonesia akan mengalami hyperinflasi. Semua harga barang bakal naik parah. Begitu harga bumi naik. Harga minyak bumi dan pasti naik. Dan sangat logis itu naik. Pasti bisa naik. Berapa persen? Bagus nih. Karena ini udah kejadian. Ini semua kan cuma sejarah yang berulang-ulang. Udah kejadian. Tahun 90, perang Teluk yang pertama. Waktu itu gue belum bisnis sama tentara. Jadi tahun 90 bukan juga. Soalnya perang Teluk kedua gue bisnis. Oh ya gitu ya. Perang Teluk yang pertama. Ini George Bush yang pertama. Tahun 90-91 itu Saddam Hussein saat itu Irak dipancing buat nyerang Kuwait, dijebak lah dia. Lo masih kecil dong berarti? Masih kecil, gue masih SD. Dia nyerang Kuwait. Gak mungkin lo bisa bertentara tuh. Enggak. Dia nyerang ke Kuwait, itu harga minyak naik dari $17 ke $40. Berarti naik lebih dari 3 kali lipat ya. 2 kali lipat lebih. Pada saat yang sama apa yang terjadi? Dow Jones Index saham di Amerika Serikat itu drop hampir 20%. 1/5. Jadi lu bayangin kalau lu punya isi dompet hari ini 80 juta atau 100 juta, langsung kurang jadi 80 juta. Hanya dalam waktu 1 minggu. Hilang 20% harta lu. Itu ngeri loh. Ya bayangkan kalau perangnya berlarut-larut. Ini kan cuma negara kecil yang namanya kayak inflasi gitu ya? Ya, bukan inflasi, tapi nilai sahamnya hancur. Bursanya itu hancur lebur. Itu akan terjadi, akan terjadi. Hari ini pun minus Bursa Efek Indonesia. Hampir 2%. Jangan dianggap kecil. 1% dari satu perak kecil, tapi 1% dari 10.000 triliun, ngeri. Nah ini yang terjadi di Teluk sekarang ya, dan itu udah kejadian bahwa mempengaruhi perang di Teluk, situasi di sana kalau makin panas, mempengaruhi harga minyak dunia, mempengaruhi harga saham kita, mempengaruhi nyawa kita, investasi kita. Itu terulang lagi. Habis itu perang Teluk yang kedua yang kita bilangnya perang tahun 2003. Atau Operation Iraqi Freedom. Di situ Saddam Hussein mau dijatuhkan, betul-betul literally diinvasi sama Amerika Serikat. Ini yang akan terjadi. Irak diinvasi, turunin pasukan, injek kaki di Irak. Kalau itu dilakukan juga sama Amerika Serikat ke Iran, itu bakal lebih sadis dari perang Vietnam. Ini bakal sadis. Waktu Irak dulu kalau nggak salah korbannya tuh sampai berapa ya? Pokoknya kepala 300.000 atau 3 juta gitu. Pokoknya. Kalau data versi Irak itu hampir 1 juta orang ya. 1 juta ya? Ya. Perang Vietnam itu lebih dari 4 juta orang Vietnam mati. Bayangin 4 juta orang. 4 juta orang. Ya. Itu orang Depok hilang semua lah kebayangannya itu. Berarti 1/4 warga Jakarta ya? 18 juta ya? Iya. Ngeri loh. Udah kayak genocide juga jatuhnya ya? Iya, tapi karena negaranya kan kecil saat itu, mungkin orang banyak tinggal di kampung-kampung, di hutan-hutan. Kalau ini kan padat ya, yang jatuh satu bom, RT RW aja udah dempet. Tapi memang negaranya besar, Iran ini. Iran ini negara besar, dikelilingi pegunungan, dan ini akan situasi yang berbeda. Amerika kepedean lah kalau dia sampai betul-betul turunin, tapi mereka nggak ada pilihan, mereka memang harus ke situ. Akan turun. Kalau pendapat lu gimana? Harus. Negaranya lagi dalam krisis. Amerikanya krisis. Amerika sekarang lagi krisis, kebakaran di mana-mana, terutama negara-negara demokrat ya, yang cinta pohon, liberal gitu. Mereka semua itu lagi pada demo. Hari kemarin aja kawan kita habis pindah tuh dari Los Angeles, kabur dia ke New York, karena takut di pantai barat California kerusuhan di mana-mana, mobil-mobil dibakar, toko-toko dijarah. Udah mulai gitu. Udah begitu. Amerika ini ngomongin Amerika. Sampai Donald Trump tuh nurunin Coast Guard dia, National Guard dia, tentara dia turunin.
buat berhadapan sama sipil, dan ini ngeri karena tentara pegang senjata berhadapan dengan sipil itu situasi yang mencekam. Jadi Amerika udah krisis ekonomi jatuhnya ya. Maksudnya udah mulai ada, ya udah percikan lah ya. Sudah percikan lah, krisis politik juga karena betul-betul divisive. Jadi gua merah Republik, lu biru Demokrat, kita musuh nih. Gua merah, gua konservatif, cinta agama. Lu biru, lu liberal, lu cinta LGBT, lu musuh nih gitu. Lu harus dibunuh. Jadi sekarang polarisasinya makin nyata. Makin ekstrim. Jadi nggak ada pilihan lain Amerika untuk kemudian bikin invasi di Iran ini. Pengalian isu, mereka perlu itu. Kedua, negara juga lagi krisis ekonomi. Mereka perlu cetak duit tanpa merasakan inflasi. Makanya mereka harus ekspor inflasi. By the way, jangan salah, Indonesia ini APBN kita, kita mau spending sekitar 3.600 triliun tahun ini. Tapi modal kita, penghasilan kita cuma 3.000 triliun. Berarti kan minus 600 triliun. Duitnya dari mana? Harus cetak duit. Cetak duit. Cetak duit dalam konsep nanti negara ini ya bakal bikin surat utang. Akan dipaksa ke bank sentral yang beli surat utang itu. Itulah konsep cetak duit. Dalam Amerika lakukan yang sama, iya. Makanya inflasinya juga terjadi nggak di Amerika? Iya. Cuman bedanya mereka bisa ekspor itu. Kita kan ngutang dalam satuan dolar. Ya. Bunganya berarti dalam dolar juga. Berarti kalau kita mau bayar bunga, kita harus jual rupiah dulu, dapat dolar, kita bayarlah ke Paman Sam. Kalau Amerika, dia ngutang. Gue ngutang bunganya berapa? 10%. Setara berapa? 1 juta dolar. Print aja. Printernya gue yang punya. Oh, iya, bener kan? Iya. Beda loh sama kita. Iya. Gue mau bayar utang, bunganya dalam dolar, pokoknya dalam dolar. Duit gue cuma rupiah nih. Seolah-olah dia kayak ngatur, dia yang ngatur ya. Ya. Lagi dalam keadaan terpojok, dia bisa punya exit itu. Betul. Nah, tapi cuma dia yang punya kayak gitu. Betul. Kita nggak bisa sembarangan lakukan itu, cetak rupiah yang ada banjir. Situasi saat ini kita ada BLT, bentar lagi bantuan BPJS, gaji bakal disubsidi 500.000 per kepala, dikasih ke transfer. Seolah-olah duit itu turun dari langit. Enggak, itu adalah duit kita semua. Hasil pembayar pajak. APBN kan mayoritas duitnya dari pajak kita. Iya. Bukan dari kekayaan alam kayak Saudi Arabia. Iya, APBN kita tuh cuma dari pajak, banyak kan? Mayoritas dari pajak. Bukan kekayaan alam yang segini banyak, aset bumi segala macam itu nggak bisa. Itu hipnotis. Maksudnya? Zaman kita SD, negara kita kaya raya, gemari parojin, itu hipnotis. Lah kan banyak tambang gitu tuh. Nggak ada. Contoh gini, paling gampang ya, orang bilang banyak tambang apa? Batu bara. Lu tahu nggak harga batu bara? Kalau harga batu bara $100 misalkan, kita kemarin itu ambil 1 miliar ton batu bara yang kita ekspor. Kalau harga batu bara $100 per ton, berarti 1 miliar, kita itu cuma dapat penghasilan sekitar $100 billion dari jualan batu bara itu. Itu pun kita terimanya dalam bentuk royalti yang namakan swasta, modal swasta. Kita cuma terima royalti ya 10-20%. Jadi penghasilan kita nggak sebanyak itu. Tapi bayangkan minyak itu aja per hari, contoh kayak Iran ya, produksinya 3 juta harian barel per hari, kali $100 udah 300 juta barel dolar per hari. Kaya banget berarti. Kaya banget, makanya harus dikuasai, harus dong. Dan dia yang belum tunduk dengan gaya dengan barat. Iya. Dia yang punya nyali. Dan ini jadi kompleksitas yang luar biasa karena dari sini kita bisa lihat sebetulnya menurut gue yang diserang itu bukan Iran. Siapa? Jualan minyak Iran ini siapa sih klien terbesarnya? Cina. Iya, Cina belanja itu ke sana. Nggak mungkin Cina beli barang Amerika Serikat. Jijik. Masa gue memperkaya Amerika ya dong? Berarti pertanyaan gue nih, berarti Cina nggak akan diem? Cina akan diam. Kok diem? Kan itu berarti kan sumbernya dia yang dirusak. Betul. Tapi sampai detik ini Amerika masih ngukur kan. Dia ada pilihan loh ngebom kilang minyak Iran. Tapi dia nggak lakukan itu. Dia milih-milih ngebom juga. Mungkin dipikir kalau bisa ke hijack negaranya, bisa keambil kan, sayang kalau dihancurnya gitu. Bisa diambil alih ya. Berarti mereka bisa gitu dong. Betul. Berarti mereka membuka opsi menurunkan pasukan ke tanah Iran fisik untuk menguasai tambang-tambang itu juga kan. Sehingga mereka harus di-keep. Artinya next step-nya adalah bukan lagi air supremacy atau ngebom-ngebom dari udara, tapi kehadiran fisik di atas tanah. Nah, kalau misalnya udah perang darat, peluangnya berapa ya Bang Amerika tuh? Oh, saya rasa kalah total dan akan hancur total Amerika.
Soalnya kan Betul, itu ini bukan Vietnam, ini bukan Afghanistan yang secara medan jauh lebih besar ya kan, dan medannya mereka yang tahu kan begitu. Sedangkan di Afghanistan dan Vietnam pun Amerika nggak menang sebenarnya kan, Betul. tapi memang korbannya banyak. Korbannya banyak. Dan agak beda kalau di Afghanistan kan prajurit-prajurit itu kan sebetulnya peternak domba. Kalau kita bilang pejuang-pejuang sandal jepit lah. Tapi begitu masuk ke Iran kan tentara beneran. Emang ini udah ya. latihan gitu Emang kan. udah latihan. Iya. Beda dengan orang-orang yang nembakin roket tuh dari Hamas Palestina, lucu-lucuan lah. Tapi kalau model Iran Revolutionary Guard, rudalnya rudal hipersonik, lebih cepat dari suara gitu. Iya makanya. Bukan roket digendong, enggak. Jadi teknologinya udah jauh lebih maju. Begitu mereka masuk sana, perang itu kan kalau zaman dulu ya, Amerika itu punya mentalitas kalau perang mereka nggak boleh di encircle, jadi nggak boleh dikepung. Iya. Mereka wajib bisa mempertahankan perang di 5 benua sekaligus. Jadi mereka keluarin duit begitu banyak, punya maintain begitu banyak pangkalan-pangkalan di seluruh dunia, even dekat Indonesia, even di Afrika, di Eropa, supaya kalau terjadi perang di 5 benua udah punya konsep itu deh. Iya, udah punya itu anti. Jadi diusahakan perangnya itu di negara lain. Ya, perang di luar dia kan. Di luar dia, hebat. Jadi encircle namanya. Dia kepung itu semua. Sekarang dengan krisis ekonomi berat ini, Pak Bansam ini, mau bayar utang aja udah susah mereka. Bayar utang tiap bulan aja udah nggak sanggup sebetulnya. Jadi cetak duit udah di level yang nggak sustainable. Kalau Iran bener ngabisin semua pangkalan militer Amerika yang ada di daerah Timur Tengah, kan ancamannya begitu kan? Betul. Amerika ikut serta, pangkalan lu habis. Iya. Kalau dia habisin, kan dia effort lagi untuk datengin pasukan, berarti kan harus memang benar bawa dari kapal induk lah segala macam, atau negara terdekatnya setelah itu misalnya. Kan itu juga effort, itu kan duit semua itu. Betul. Cuman sekarang kan mereka berada di level yang nggak pernah punya kalah perang. Jadi mereka mentalitasnya adalah at least ya bukan sejak perang Vietnam, ada 2000 tahun ke atas. Sejak perang Teluk yang pertama lawan si Saddam, mereka itu mengalahkan Saddam Hussein cuma dalam waktu 40 jam. Tahun 90. Masuk lagi tahun 2003. 2003 lebih ekstrim karena regime change. Jadi rubah struktural. Mereka juga nggak sampai nggak nyampe 1 minggu tuh langsung selesai. Jadi lu bayangin bisa menaklukkan negara bertekuk lutut dalam waktu kurang dari 1 minggu. Ngeri nggak? Iya, pasukan khusus ya. Pasukan khusus mereka dan sekarang mereka udah punya konsep, oke, kita nggak usah lagi buang-buang duit, pasang banyak armada kita, no. Mereka punya air supremacy, itu. Mereka menguasai langit itu lebih penting. Begitu pesawat semua grounded, nggak ada yang bisa terbang, dia bebas bom sana-sini sana. Itu yang dilakukan Israel, itu yang dilakukan Ukraina sama Rusia. Perebutan kekuasaan di langit lah. Udah pasti menang, udah pasti. Pesawatnya Iran tuh busuk. Tomcat atau pesawatnya era siapa yang main film Top Gun itu? Top Gun. Tom Cruise ya. Topi Gunawan. Top Gun, Topi Gunawan. Itu udah pesawat teknologi 30-40 tahun lalu lah, udah 50 tahun. Kan F-35 segala macam. Iya, F-14 masih ya. F-14 pasti 14. Iya. Wah, udah uzur lah. Udah pasti kalah. Tapi ground ininya yang buat nginin pesawatnya bagus juga. Enggak juga. Enggak juga ya. Wow, gampang dong dimakan di udara. Enggak juga. Memang mah harus begitu supaya mereka turun ke bawah kan, perang di bawah. Sehebat-hebatnya Amerika di Vietnam pun banyak korban jiwa di Amerika kan. Jadi mereka akan punya air superiority, dia akan maksimalin itu. Tetapi at some point lu kalau pengen menguasai aset-aset di bawah, lu harus turunin orang kan. Infanteri harus masuk. Nah di situ gamenya langsung berubah. Gue bukan ahli perang, tapi medannya Iran tuh beda dengan Arab Saudi, beda dengan Dubai, Emirat Arab yang padang pasir, wah gitu, enggak. Iran itu pegunungan. Ini zona-zona Afghanistan, Vietnam, semua berantem di gunung. Dalam perang yang paling penting itu bukan jenderal yang hebat atau duit yang banyak atau senjata yang canggih, enggak, tapi supply chain, logistik, resupply. Begitu tentara masuk ke sana, bisa nggak mereka disuplai? Peluru kan habis, harus diisi. Makanan kan habis. Iya, ngirimnya gimana ya? Pakai apa? Helikopter turun ditembak. Mereka memang dari gunung-gunung aja udah. Cuma modal pinggul-pinggul, gendong. Tapi kan dia punya radar di mana ada orang kan. Maksudnya kalau mau di-shoot di mana, ini ada yang menembak gua nih, tahu gitu misalnya kan. Iya, tapi kalau orangnya banyak, terus banyak tutupan. Dia nggak tahu orang kita orang dia ya. Iya, dia juga nggak bisa lihat itu. Jadi ada resiko. Dia pun nge-supply airdrop. Masakan, makanan, tank dari udara pun belum tentu orang dia yang bisa ngambil. Jadi udah pasti Amerika kalah total di sini. Tapi seberapa banyak orang yang diajak buat join? Karena Amerika kalau perang nggak bisa sendirian, dia akan ajak rame-rame nih. Yang paling dekat United Kingdom itu udah pasti turun, Inggris, Australia, Amerika sendiri, udah pasti turun bantuin. Dan yang terakhir nih mungkin ya kemungkinan kalau nggak Jepang atau negara Eropa Barat. Jadi apalagi negara G7 udah bikin sumpah
setia akan mendukung Israel kan dalam perang ini. Jadi G7 mana aja tuh? G7 ada Jerman, ada Perancis, ada Kanada, Oh, ada Eropa banyak kan ya. mayoritas Eropa lah. Mm-mm. Jadi ya brutal lah ini kalau semuanya benar-benar kejadian. Mm-mm. Cuma gara-gara satu Netanyahu dong ini. Netanyahu kebetulan lagi situasi panas, pengen menang pemilihan umum, dia butuh perang buat pengalian isu biar orang dukung dia juga kan. Ya dia bikin itu, jadi ya wajar. Tapi kalau teman-teman lihat, ini sebetulnya udah digariskan udah dari lama, Bros. Kalian tahu ketika Donald Trump naik jadi presiden yang pertama sebelum era Joe Biden, Donald Trump itu punya menantu, namanya Jared Kushner. Jared Kushner ini punya bapak, itu teman dekatnya Benjamin Netanyahu. Sih. Ketika Benjamin Netanyahu pun pergi liburan ke Amerika Serikat, nginepnya bukan di hotel loh, Di rumah dia? di rumahnya Kushner ini. Jadi udah best friend ini, CS nih, sama menantu. Best friendnya besan. Iya, best friendnya best friend. Makanya kemarin Donald Trump ambil keputusan untuk nembakin nuklir bukan dari Kongres. Bukan, dan itu ilegal kan. Jatuhnya ilegal ya kan? Jatuhnya ya, harusnya even Indonesia aja butuh persetujuan DPR dong. Harus dong. Sebenarnya itu dia tuh punya resiko akan Di-impeach. di-impeach dong sama warga dong berarti. Bisa. Tapi mesti ada juga alasannya, misalnya tiba-tiba perang kebawa ketarik ke Amerikanya, selesai bisa jatuh. Bisa. Apalagi gini ya, misalkan ada tentara Amerika Serikat yang mati, 5.000 orang, atau ada kapal tenggelam. Kemungkinan menurut gua akan ada kapal tenggelam. Kemungkinan US Nimitz, itu kapal tua mereka, tenaga nuklir, ditembak jatuh Iran. Kalau itu jatuh, ribuan orang mati, prajurit Amerika. Gua yakin rakyat Amerika Serikat akan bersatu padu membela Donald Trump. Membela? Iyalah. Oh. Karena jadi ada musuh kambing hitam. Iya, playing victim. Kalau perlu ledakin kapal sendiri. Iya, perlu dia tembakin gitu ya. Kayak apa yang 9 November? Iya, 9/11. 9/11. Kalau perlu bunuh warga sendiri. Emang mainan playing victim tuh gayanya dia gitu kan. Iya. Kayak jangan-jangan Tel Aviv agak open kemudian kena beberapa ini serangan Hamas ya. Bukan yang sama Iran. Nah, biar dapat simpati. Ada dua hal sih sebenarnya. Antara orang ngeliatnya simpati, dua orang jadi marah sama Netanyahu. Lu bawa perang kemari lo, gitu bisa jadi gitu kan? Bisa jadi. Mana yang lebih ini di sana? Sekarang sih memang banyak orang juga yang benci sama Netanyahu ya. Di Israel sendiri pada benci sih. Pada benci sama Netanyahu ya. Tapi pada saat yang sama orang-orang juga lebih benci lagi sama Iran. Iya, di sisi lain. Kan? Jadi ada profit and loss-nya lah masing-masing. Faktanya ya dia sekarang jadi pejabat, nggak jatuh-jatuh toh. Benar. Tapi kan warga Tel Aviv ngerasa ini dulu kota yang aman nih, nggak ada yang berani lo ngeroket kita kan gitu kan. Selain itu juga ada Iron Dome juga kan gitu. Nah ini tembus sekarang, nah, gitu kan. Bisa jadi ada opini itu juga. Tapi di lain itu saya pikir tadi Amerika masih mau ngukur dulu kan, butuh 2 minggu tadinya buat diskusi. Tiba-tiba langsung bom ya. Tiba-tiba. Emang kalau perang kan mana ada yang mau tahu kan? Betul. Hebat juga nih Donald Trump. Tapi Iran langsung balas loh, nggak sampai 24 jam. Malamnya langsung dia bom lagi. 200-an rudal ya, dia tembak ke Israel. Israel. Iya. Tapi nggak mungkin ya nembaknya ke Amerika. Nah itu nggak bisa lah kalau ke Amerika udah terlalu jauh. Yang kemungkinan ke tetangganya lah. Tadinya yang gue kira dia bakal ngebom sekutu-sekutunya Israel, Jordan, Saudi Arabia. Ya kemungkinan itu akan dilakukan sih dalam waktu dekat. Cuman nggak enaknya nanti dia bakal dapat musuh terlalu banyak ya. Iya, musuhnya akan tambah banyak kalau dia itu. Ya memang ya. Kalau dia nggak bales, orang akan lihat rejim yang sekarang Khomeini ini lemah. Takut kalau dia nggak balas Amerika Serikat. Kalau nggak salah juga dimainkan politik internal kan? Betul. Lagi banyak konflik. Dimainin gitu sama Netanyahu dan the gang itu untuk dibikin konflik internal kan? Betul. Ya sama kayak di Indonesia lah. Kayak pemerintahan Iran pun hari ini pun banyak yang demo di sana anti sama Khomeini karena Khomeini terlalu strict, pemerintahnya juga korup. Tapi kalau dipikir-pikir nggak ada pemerintahan yang tidak dibenci oleh warganya sendiri. Emang nggak ada pemerintah yang nggak korup? Nggak ada sih. Ada nggak? Ya, ada lah. Ada. Gue pernah lihat lah beberapa negara Skandinavia, Norwegia, Finlandia. Oh Finlandia mungkin ya karena kan tingkat itunya kemakmurannya lumayan tinggi. Iya. Di Belanda dulu gue lihat sendiri pejabat-pejabat anggota DPR naik sepeda, naik kereta. Duduk di sebelah gue pun pernah. Di Jepang kan juga gitu ya Pak. Juga normal. Wah mudah-mudahan ideal kayak gitu ya di kita ya. Moga-moga seperti itulah. Mudah-mudahan kita doa aja ya. Nah sekarang ini balik lagi ke itu tadi, ke Selat Hormuz tadi. Ketika sudah kemudian dipampetin ini jalur, impactnya ke semua negara termasuk Amerika kena dong. Oh iya dia akan kena. Akan kena juga dong. Iya. Kalau itu nggak bisa jadiin bargaining power ya. Buat mereka dapat apa? Kalau lu nyerang gua ini nih, gua tutup nih.
Lu kan rugi juga kan gitu. Bisa begitu dong saya Iran. Dia untung sih. Kalau harga minyak dunia itu naik sebetulnya mah Amerika itu untung. Kok untung? Dan sekutunya. Karena sekarang salah satu produsen minyak terbesar di dunia, ya salah satunya Amerika Serikat. Karena mereka udah punya bikin ngebor minyak bukan ke sumur minyak tapi ke batu yang dipecahin di dalam, namanya shale oil. Jadi batu dipecahin, dikompres, keluar air, minyak, itulah jadi minyak bumi. Itulah yang sekarang fracking namanya. Di Amerika itu ngetren dan cadangan minyak dia sekarang dalam posisi yang paling bagus sekarang. Jadi mereka sangat diuntungkan ketika terjadi harga minyak dunia loncat tinggi. Oh jadi maksudnya ketika ditutup nggak ngaruh buat Amerika? Enggak. Negara mana yang ke-impact kalau gitu? Indonesia, negara-negara miskin yang tidak punya minyak. Kita tuh nggak punya minyak ya? Kita nggak punya minyak. Kita net importer oil. Kita punya minyak tapi sangat sedikit. Kita minus 400.000 barel per hari. Oh. Kita minus. Kita ada produksi tapi nggak mencukupi kebutuhan kita. Akibatnya kita terpaksa impor dari Singapura. Padahal nggak punya minyak juga. Singapura juga boleh ngimpor loh itu. Iya dia juga ngimpor. Berarti udah kena ini apa calo ya? Kena calo, biaya calo tuh. Karena transit Singapura. Berarti impactnya kalau kita ngelihatnya, wah akan ada perang nih, seru nih. Seru aja. Impactnya kita ternyata termasuk besar juga. Sangat besar karena kita impor. Apa yang terjadi buat kita deh? Kalau nggak, jadi udah apa? pasti tambah miskin. Karena Jangan terlalu frontal ya gitu. udah pasti tambah miskin. Karena bensin kita mayoritas itu impor. Kita hobinya barang impor. Mau apapun mereknya kita belinya barang impor. Dan Indonesia ini aneh. Kita ini eksportir energi yang besar juga, tapi dalam bentuk batu bara. Sebetulnya kita punya banyak cadangan energi, tapi kita nggak pakai. Kita sedemikian bodohnya dikadalin sama Jepang. Sebenarnya kita masih dijajah hari ini, sehingga kita beli kendaraan Jepang, roda 2, roda 4. Kita beli bensin pun sebenarnya dari Jepang. Kita nggak sadar. Kapal-kapal yang lu punya naikin itu yang punya siapa? Perusahaan Jepang yang punya kapal tanker besar yang supply kita selama ini. Jadi mereka cuan semua tuh dari hulu sampai hilir mereka cuan. Kita cuman dipanen. Kita ini ATM berjalan buat mereka. Kalau kita punya logika berpikir, kita harus swasembada energi ya program Pak Prabowo. Dia tuh harusnya berusaha supaya Indonesia pakai energi made in Indonesia yang namanya batu bara. Batu bara bisa jadi apa? Jadi listrik. Berarti budayakanlah kendaraan listrik sehingga kita nggak usah impor bensin dari Singapura, impor bensin dari Timur Tengah. Tapi kita nggak lakukan itu, kita sibuk memperkaya negara lain. Nah, parahnya gini yang sadis. Kita kan beli minyak bumi itu nggak pakai rupiah loh. Kita beli pakai dolar. Dan kita impor berjuta-juta barel. Bayarnya pakai dolar. Setiap kita belanja dolar apa yang terjadi? Rupiah melemah. Jadi nilai tukar kita setiap hari akan terus melemah, sepanjang lu masih doyan minum bensin impor. Bakar itu. Bayangin duit kita dirubah jadi cairan warna hitam buat dibakar. Kan konyol. Konyol banget gitu loh. Kita bakar duit nih tiap hari nih. Konyol banget itu. Tapi masa nggak ada yang tahu sih pakar-pakar kita mengenai ini gitu? Ya tahu, tapi kan Jepang duitnya banyak juga. Mereka bisa kasih vitamin-vitamin bergizi lah ke orang-orang ini supaya kita terus-menerus jadi budak mereka. Harus dong. Penduduk mereka nggak ada yang mau kawin, nggak ada yang mau punya anak. Terus bisa jualan apa ke penduduk mereka? Jual ke Indonesia aja. Kita dipanen. Jadi kita ini cuma kita tuh singkong. Objek. Aduh. Objek consumerism. Tapi sebenarnya kalau produksi bisa kita mobil gitu. Oh iya, nggak usah mobil lah. Kita ngomong yang paling basic energi lah. Kita sebenarnya punya banyak kilang minyak bekas. Kita ditawarin kemarin di Jawa Tengah kilang-kilang minyak bekas Belanda. Itu masih banyak yang cadangannya besar, tapi kita nggak gali. Jadi ya disayangkan lah masih ada begitu banyak. Dan logika kita juga harusnya jalan ya. Oke lah, kita nggak punya tambang minyak. Terus kenapa kita impor dari Singapura ya? Itu juga udah hal yang harusnya menggelitik ya. Sebenarnya dia juga nggak punya dia tuh. juga nggak punya loh. Kenapa belinya dari Singapura ya? Kok nggak pernah pikir gitu loh. Oh ternyata mereka pinter. Dia nggak perlu sumber daya alam, tapi dia punya tempat pemrosesan. Berubah bahan baku menjadi barang setengah jadi. Jadi dia impor minyak bumi dari seluruh dunia, dikilang di situ. Jadi minyak bumi yang crude berubah jadi Pertamax Plus, Dexlite atau Aftur, semua dia bisa bikin di situ. Kita impor jadinya. Kita terlalu manja sampai kita nggak mau bikin pabrik buat merubah crude oil menjadi bensin-bensin turunan itu. Maksud nggak ada sih ngaco ya kita yang ngaco ya banget. mikir yang ke arah situ gitu. Itu Sayang simple, banget itu simple. Nggak usah repot-repot bikin mobil, bahan bakunya aja, bensinnya aja. Kita aja nggak sanggup gitu. Itu sedih lah. Dan teknologinya nggak canggih buat bikin itu. Sebenarnya secara nggak langsung secara ekonomi kita udah itu terjajah juga. Terjajah ya. Ada pemaksaan untuk beli jatuhnya kan. Iya. Waduh. Ya guys, ini mungkin jadi banyak anak-anak apa yang paham gitu ya. Kemudian
merubahlah pola-pola seperti ini gitu ya. Tadi benar juga ya. Nah, banyak juga orang pinternya yang paham. Cuma ya mungkin ya uangnya besar juga kali ya. Betul. Biaya propaganda itu nggak kecil. Nggak kecil. Tapi ada nggak sih kita kemungkinan punya OPEC politik gitu? Kemungkinan bisa terjadi ya buat negara-negara ini supaya bisa punya posisi tawar yang lebih baik lah dibandingkan Amerika Serikat dan sekutunya. Karena isinya OPEC kan nggak ada negara barat nih. Iya. Ini negara-negara produsen minyak yang biasa dizolimi sama si Amerika Serikat dan the gang. Ya, tapi sayangnya benci banget juga sama Iran gitu sampai saat ini. Jadi itu tapi kan kemarin ada tuh dia bilang mendukung Iran waktu dibom Iran oleh Israel. Iya. Statement dari mendukung Iran, mendukung saudara kami, dia bilang begitu. Ya, itu casing itu. Itu casing. Tadi komunikasi politik itu. Komunikasi politik. Kita ngomong ke Jared Kushner lagi nih. Benjamin Netanyahu nginep di rumah dia, bukan di hotel kalau ke Amerika. Jared Kushner kemudian di era Trump, dia bikin perusahaan investasi. Perusahaan investasi, ketika dia bikin perusahaan investasi, apa yang terjadi? Perusahaan investasi kan ngelola duit orang ya. Duit siapa yang dia kelola? Ternyata yang transfer duit ke perusahaan investasi Jared Kushner, Saudi. Kerajaan $3 billion dia taruh di situ. Pertanyaannya gini, supaya orang-orang makin jelas ya. Israel itu kan nggak punya sumber daya alam, pasir, minyaknya aja juga nggak ada. Mereka kok bisa jadi sekaya ini? Oh, mereka kuat banget di bidang teknologi, tapi butuh investment. Duitnya dari mana? Mereka pasti muterin duit orang. Yahudi ini jago nih main duit, finance investment. Yang nggak pernah orang bayangkan adalah duitnya siapa yang diputer? Siapa itu? Duit orang-orang kaya dong. Iya. Orang kayanya siapa? Tengah. Di Timur Tengah dong. So teman-teman, kita kan gue investment ya. So kita lihat tuh track recordnya. BlackRock, perusahaan investasi terbesar di JP Morgan, State Street, Vanguard. Rudal yang ngebom Palestina. Apa iya made in Israel? Barangnya dari mana? Perusahaannya punya siapa? Kalau kita lihat itu struktur perusahaan yang ngebom, bahkan rudal Patriot punya Israel aja, itu semua kan duit-duit perusahaan yang dimiliki oleh BlackRock, JP Morgan, State Street dan kawan-kawan. Pertanyaannya, JP Morgan segala macam kan cuma muterin duit orang. Terus beli lah perusahaan-perusahaan defense itu, ada Boeing, gitu, ada Raytheon yang bikin rudal pesawat jet, macam-macam. Jadi duitnya siapa sebenarnya yang taruh di situ? Duit raja. Yang bener loh. Raja minyak. Dia kan mau making money. Jadi selama ini lu kira rudal-rudal itu gratis? Enggak. Satu rudal itu harganya bisa $20 juta loh ngebom. Itu bisnis mahal loh. Ngebunuh orang itu bisnis mahal. Bisnis gede. $20 juta itu kalau dirupiahin itu sekitar 200. Hampir 400 miliar. 400 miliar. 400 miliar? Iya. 300-an kali ya? Iya, 300-an ya? Iya. Satunya? Satu biji. Satu biji loh. Rudal Patriot itu dalam tadi malam aja dia intercept sekitar 400-an roket gitu ya. Berarti bisa dikalikan aja tuh. 400 dikali 300 miliar. Iya. Seru ya. Guys ya, jadi bisnis nyawa itu ternyata bisnis duit gede. Ini duit triliunan ya. Betul, dan itu nggak akan bisa dilakukan kalau lu nggak punya sumber dana dan sumber daya yang unlimited, which is minyak bumi. Orang bakar berapa barel setiap hari? Ratusan juta barel dibakar setiap hari loh. Tapi kalau misalnya, apa yang lu bilang ini, itu memang datanya ada. Nanti kita bikin videonya bahkan. PIF namanya. PIF itu Public Investment Fund, salah satu terbesar di dunia, mengelola duit minyak duit lu. Jadi itu datanya tuh dipublish. Publish, ada fotonya dia. Kalau sumber-sumbernya itu dari yang lu sebut tadi. Kerajaan Timur Tengah. Jadi kita conflicting gitu loh. Kita di sini membela tentunya ya, kayak mayoritas kita kan di Indonesia tentu membela Palestina di genosida. Gajah lawan semut gitu, Israel membantai. Tapi di sisi lain kita lupa berpikir juga, di sini kita mungkin ada yang memboikot restoran ayam goreng lah atau minuman mahal dari Amerika tanpa pernah berpikir sebetulnya kita di sini disuruh-suruh memboikot di luar negeri, apa mereka lakukan itu? Karena gue dapat teman dari yang baru habis naik haji, dia bilang, Ben, gue ngopi-ngopi di Starbucks di depan. Masih buka aja sana. Betul ya, itu betul. Jujur. True story nih. True story. Buka KFC, buka McDonald's, buka. Ya kan agak absurd jadinya gitu loh. Tapi di sini kita seolah-olah ditaruh di forefront untuk fighting against Israel and the gang gitu segala macam. Ya bener.
Gue sih setuju juga. Memang kita harus apa ya? Tapi Namanya komunikasi itu kayaknya nggak nyampe ke sana deh. kemana? Kalau di sana kayaknya enggak sih. Enggak ya, best friend lah. Karena ya duit mereka juga. Kan mereka duitnya terlalu banyak. Yang bener loh, ntar lu dibully orang lu. Oh, nanti dibully orang. Oh, iya. Tapi kan bicara pakai data. Pakai daya, emang datanya begitu. Iya. Dan orang bisa cek kok. Namanya PIF, itu perusahaan investasi Apa namanya PIF? Public Investment Fund. Public Investment Fund. Betul. Itu terbuka semua di situ. Terbuka di situ. Itu punya kerajaan. Enggak, itu khusus rajanya aja apa raja-raja? Kalau namanya perusahaan investasi sih dia terima, tapi khusus duit negara sih yang dia proses di situ. Jadi PIF ini gede banget, dia invest kemana-mana aja. Lu main game aja nih, lu suka main game bola terkenal tuh di PlayStation, FIFA. ada mereka juga, sahamnya mereka. Memang gede. Iya, memang beberapa klub bola pun mereka juga punya Mereka juga kan. beli ya. Gitu. Tapi kalau yang PIF ini kan gue belum pernah lihat ya site-nya ya. Gue perlu ngecek dulu gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang nonton juga monggo silakan dicek aja Cek gitu. aja. Dicek aja. Wah, ini baru tahu nih di sini nih. Public Investment Fund. Bahkan termasuk BlackRock segala macam dia juga mereka juga. Oh, dia taruh duit ke BlackRock. Banyak. Bukan $1 billion, no. Duit kecil itu $1 billion, no. Dan duit itu dipakai buat beli rudal-rudal pembunuh orang di Palestina. Selesai. Ironis. Ironic. Nah, Raytheon, General Dynamics, Boeing, semuanya Lockheed Martin, pesawat jet khusus bisa ngebom rumah sakit di Palestina, ya pakai duit itu. Public Investment Fund. Nah, ini menarik teman-teman semua. Jadi jangan sampai kita cuma menjadi konsumen dari konflik ini ya. Bener, harus ada keuntungan lah. Jadi kita ibaratnya kita juga tahu memapping sebenarnya ini permasalahannya sebenarnya di yang kita lihat di permukaan sama nggak sebenarnya yang ada di dalam. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pun yang Newport Iran, kemungkinan besar dari Cina paling mungkin. Dan Rusia. Nah, yang menarik gini, ketika dia dibom, ketika Donald Trump ngebom itu dia terbang dari West Coast. Itu teman acting. Pada saat yang sama dia terbangin dari East Coast. Jadi terbang dari East Coast, lewatin Atlantik, baru ngebom Iran. Jadi dia operasinya smooth tuh. Ada kapal palsu, pesawat palsu terbang ke barat, tapi sebenarnya ngebom dari East Coast, ngebom Iran. Ngedikoy. Decoy. Ini pinter sih kalau menurut gua, karena dia jadi ngedikoy semua orang, even rakyatnya sendiri jadi nggak tahu juga sebenarnya pesawat ini mau kemana barang ini. Jadi emang maksudnya benar-benar operasi rahasia. Betul-betul. Sampai Kongres juga nggak tahu. Nggak tahu. Sampai mereka pun taunya di Twitter ya. Taunya ya postingannya Si Trump Donald sendiri. Trump. Ya begitu. Tadi kita mau bilang apa ya? Iya, maksudnya yang membantu, maksudnya kan tadi apakah Cina atau Rusia yang kemudian akan merespon ini paling kemungkinan. Apa yang terjadi ketika pesawatnya belum nyampe Iran itu kirim menteri luar negerinya buat meeting sama Putin. Jadi mereka pun sudah tahu bahwa mereka ada pesawat bakal mengarah ke kita bakal dibom. Yang jadi pertanyaan, kenapa dia nggak pergi ke Xi Jinping? Iya dong. Iya. Kenapa dia malah pergi ke Putin? Ya, Dramanya ini seru. misterius nih. Ini seru nih. Kenapa dia nggak perginya ke? Atau mungkin udah ketemu cuma nggak dipublish, mungkin nggak? Kayaknya nggak. Nggak mungkin. Kayaknya nggak. Karena memang nggak ada keuntungan buat Cina saat ini. Mungkin orang pada bilang ini bisa dimanfaatin momen bagi Cina nyerang Taiwan. Menurut saya nggak. Karena gini ya, kalau harga minyak, kalau Hormuz diblok, Laut Merah diblok, Arab Saudi itu makin untung, makin kaya raya lah. Malah untung. Iya dong, dia jualannya minyak. Harga minyak naik dia tambah kaya. Makanya sampai detik ini pun dia menikmati itu. Bukannya kalau ada konflik itu ditutup, kan jualannya nggak bisa keluar dong? Nggak juga, nggak semuanya juga lewat dari Hormuz. Kan masih banyak jalur yang mereka bisa bawa, jalur darat apalagi. Resupply-nya Israel pun paling banyak dari sana, dari Jordan sama Arab Saudi, jalur darat ya. Jadi mereka bisa lewat itu masuk ke Eropa, bawa barang itu lewat jalur darat pun masih bisa. Walaupun agak panjang. Agak panjang, agak lama. Tapi dia yang diuntungkan ketika ini terjadi konflik dan berlarut-larut, dia pasti akan happy banget. Yang sangat tidak happy sebenarnya Cina, karena dia net importer minyak. Jadi logikanya dia harusnya bantuin Iran. Tapi menurut saya enggak. Yang lebih logis buat Cina lakukan sekarang itu adalah membantu Korea Utara. Dia harus mengagitasi Korea Utara untuk menyerang Korea Selatan. Jadi perangnya proksi aja. Cina kan relatif cinta damai ya. Dia nggak ada bikin perang di mana. Pedagang kan dia kan. Namanya juga orang dagang gitu loh. Iya. Nggak boleh tangan dia yang kotor lah. Kalau bisa pakai proksi, kaki tangan aja. So yang akan dilakukan Korea Utara nyerang Korea Selatan untuk melemahkan Barat lah, supaya perang di banyak front. Kalau itu terjadi. Jadi logis sekali Iran itu tidak minta bantuan ke Cina. Logis.
lebih sangat logis dia pergi ke Putin. Putin yang lebih punya kepentingan buat perang di situ. Karena dia emang anti NATO juga kan. Ya musuh bersamanya lebih banyak lah. Ada common enemy berarti. Ya. Waduh. Berarti kemungkinan terjadinya Perang Dunia 3 makin mungkin ya. Ya kalau kita pikirkan Korea, misalnya Korea Utara, Korea Selatan, ya kan. Cina, Taiwan juga belum tentu sih, tapi maksudnya bisa jadi juga. Iya. India, Pakistan belum selesai loh ini. Belum kelar. Belum kelar kan. Ukraina, Rusia juga belum selesai. Belum kelar. Nah, Iran, ya lagi gede-gede nih Iran, Israel dan Amerika. Apa kabar Indonesia? Berat. Gitu. Orang kita ngelihat itu satu kota itu dibom-bomin ya gitu. Ada Iya. Iron Dome, ada Iron Dome. Pikir kalau satu kesini nggak ada yang nahan. Nggak ada. Kita nggak punya Iron Dome kan? Nggak ada. Telanjang lah kita ini. Tadi barusan lu jelasin. Nggak usah pakai air pro kendari, kita pun udah kena efek. Betul. Tinggal Singapura stop ekspor minyak, kita mati loh. Mobil nggak jalan. Pernah bayangin itu nggak? Singapura stop ekspornya, kita Berarti mati. kita ada ketergantungan sama Singapura dong. Ketergantungan memang. Nggak usah pakai rondoman, matiin keran. Donald Trump, Singapura lu stop ekspor minyak, selesai. Ya kayak gua denger itu Jordan itu airnya di Israel. Iya, nyawanya di sana. Kalau Jordan Rese, ya? bukain pintu aja, airnya mati, Iya, kan selesai kan gitu. Ya, Ya kadang-kadang penjajahan itu bukan cuma fisik ya, betul. ya kebijakan gitu, ekonomi, politik itu termasuk ya. Makanya benar memang kita harus terlepas ya, lu suka nggak suka sama pemerintahan. Kalau pemerintah punya agenda, kita harus swasembada pangan. Ya suka nggak suka memang itu benar. Kalau nggak kita impor beras dari Thailand, beras kan konyol. Perut kita yang megang negara lain itu konyol loh. Energi kita impor swasembada energi ya. Banyak orang yang sebel atau anti, tapi menurut gue itu logis. Kita harus sampai ke sana. Tapi nggak akan bisa ke sana kalau kita masih tadi ya nggak bisa rubah mindset bahwa kita harus stop mengkonsumsi energi asing. Itu kekuatan asing sudah. Ini sebenarnya banyak folder-folder yang mesti dibuka sama teman-teman semua nih, anak-anak sekarang ya, peluang-peluang bagaimana untuk bisa survive kan gitu. Tapi kan sekarang anak sekarang nih banyak kan lagi sibuk di TikTok. Oh gitu. Gue denger obrolan ini aja jujur banyak yang gue baru tahu. Ibaratnya kemana aja gue info ini kok gue belum tahu kan gitu. Dan sebenarnya info ini sebenarnya bisa dipikirkan beramai-ramai loh. Yuk cari jalan keluar seperti apa. Kalau kita sesimpel yang segede gini aja pintu ekonominya masih dipengaruhi Singapura, kita sangat fragile banget gitu. Negaranya itu baru satu ya kan? Betul. Singapura kecil itu aja kita kalau nyerang habis juga kita. Habis. Ya habis dipotong kabel laut, internet mati. Internet Gak kita ada lewat internet, gak ada internet, gak ada bensin. gak ada listrik. bensin. Untungnya PLN ini cukup cerdas lah. Dia nggak pakai solar lagi, sekarang pakai batu bara lah. Iya. Guys, aduh, kalau sampai PLN juga listrik juga kita ngimpor dari luar, maka negara kita negara yang benar-benar ya ketergantungan ya. Iya. Habis-habisan. Memang kita market base, kita ini konsumen. Prediksi terburuk, misalnya jadi perang eskalasinya membesar. Misalnya terburuknya nih, Cina ikutan, Rusia ikutan nih, gitu kan? Itu kan udah jadi kayak perang yang udah benar-benar udah nggak kita. Memang lahannya memang di Iran gitu kan. Amerika kan pasti akan nyari negara sekitar dong. Negara Gulf support Amerika misalnya. Iya. Gitu. Kemudian kayak Jepang juga ikut bantu dong. Iya. Ya kan? Ini kan perangnya jadi tinggal lu pilih mana sana atau sini. Harus pilih. Harus milih kan? Gak ada netral. Nah, Indonesia nih sampai situ. Apa yang terburuk yang terjadi di dunia ini kalau sampai semuanya berperang memihak dengan bloknya masing-masing? Kayak di Amerika ya, jadinya perang saudara ya. Nah, divisive, betul-betul polarisasi itu ekstrim. Kalau kita sampai berada di level harus memutuskan ikut blok barat atau blok timur, yang terjadi di Indonesia pasti pertama kali adalah perang saudara. Perang saudara. Iya. Kenapa kitanya perang saudara? Karena kita nggak akan satu suara nih. Udah pasti nggak ada satu suara nih. Ada yang bilang mendingan bela Cina dong. Janganlah, ikut Amerika aja, kan kaya raya, senjatanya banyak, pasti menang. Jangan, kita ikut Rusia dong, udah pasti pecah lah. Jadi kalau ditanya kemungkinan terburuk sebelum ada nuklir yang jatuh ke Indonesia, gue yakin udah banyak provinsi-provinsi yang merdeka. Udah pasti tuh.
Dan mereka akan ambil keuntungan dari situ. Asing pasti lakukan itu. Mereka kan lakukan itu ketika dulu Ottoman Empire masih begitu besar, cita-cita kerajaan Inggris gimana caranya pecah-pecah ini jadi kafling-kafling. Iya. Terbukti bisa nggak? Bisa. Bisa. Sekarang ada Jordan, ada Irak, ada Iran, ada Arab Saudi. Semua kan dulu satu kafling. Sekarang jadi banyak kafling. Itu namanya apa? Kemerdekaan Arab ya waktu itu ya? Apa namanya dulu? Saya speak out kan? Saya speak out, ya. Jadi Indonesia ini by the way kalau lu nggak sadar kita ini lebih besar dari Eropa sebetulnya. Kalau hitung daratannya, perairannya gitu. Kalau ditaruh pun kita ini besar banget. Terlalu besar untuk dikuasai oleh satu Jakarta. Senayan menguasai seluruh Indonesia ini terlalu besar. Dari kacamata asing kita ini harusnya di kafling-kafling. So peluang itu terjadi ketika ada perubahan rejim ya, perang dunia itu. Setiap perang dunia menciptakan kaflingan baru. Itulah terjadi di perang dunia 1, perang dunia 2, perang dunia 3 pun akan terjadi kaflingan baru. Jadi akan terjadi perpecahan di Indonesia di mana-mana, suka nggak suka, ya harus siap aja kita. Harus, dan makin sekarang makin banyak nih agen-agen asing yang masuk ke Indonesia, ngasih duit ke influencer-influencer, lu belain brok ini, lu belain negara ini, lu belain ini. Biar polarisasi aja ya? Polarisasi aja. Tinggal nanti saatnya the right moment panen raya. Oh iya. Sampai sempat akhirnya saya ngelihat ya di sosmed itu. Kalau negara kita ada penjajah yang masuk, pendapat lu gimana? Ada yang jawab gini. Kita lihat dulu negaranya amanah nggak sama rakyat. kesannya ya, sekarang kita lagi dijajah juga loh gitu. Kesannya gitu. Ya Allah, emang kalau netizen itu pikirannya emang pinter-pinter ya kadang-kadang narasinya ya. Aduh. Nah sekarang tadi kan udah ngomongin itu ya, harus memilih. Impactnya buat Indonesia tadi yang bilang tadi itu bisa terjadi itu akan terkafling-kafling, akan terpecah, akan banyak orang-orang yang mencoba merdeka. Nggak usah heran lah, dari 2 tahun lalu gue bilang siap-siap ya Indonesia tahun 2025 ini bakal banyak pergerakan di Aceh, pergerakan di, nanti cek videonya 2 tahun lalu di Papua, dan terjadi kan hari ini ya. Ada mulai kibarin bendera lah atau apa ya, dan itu akan semakin ramai. Jadi tantangannya berat nih. Jadi bukan penjajahan tapi perang saudara dulu. Polarisasi gitu ya. Baru kan habis itu masing-masing pilih kubu. Oke. Gue ikut kubu Rusia, gue ikut kubu Cina, gue ikut kubu apa lah, whatever lah. Iya, zaman kayak Uni Soviet dulu kali ya. Yes, divided empire, divide. Kita harus dibagi-bagiin aja. Untuk nguasain cukup pecah belah aja. Pecah belah. Terbukti Uni Soviet aja bubar. Iya, dan lebih murah itu kosnya. Ya lebih murah aja kan. Dibanding dia drop perang di sini bawa pasukan kan? Bener. Kayak T. Lawrence sama Snowhorn-nya polanya sama kan? Sama ya. Waduh, kalau ngomongin perekonomian kita yang sebenarnya nggak dalam keadaan baik-baik aja dengan kondisi seperti ini gitu, berarti tambah nggak baik-baik aja atau kita harus siap-siap mandiri atau gimana nih? Tetap harus tenang. Kita harus siap-siap karena segala sesuatu itu ada opportunity lah yang bisa diambil. Jadi kayak gue dulu, perang Teluk 2 tuh gue happy lah tahun 2003 ya. Karena gue ekspor. Tahun 2003. 2003 lo berapa? 2003 itu gue semester 1 atau semester 2 gitu, lagi kuliah gue. Itu mulai bisnis itu? Mulai bisnis. Gue ekspor perlengkapan militer ke Timur Tengah. Lu ekspor perlengkapan militer? Iya. Semester 1? Iya waktu itu. Gimana dapet linknya? Waduh, ini perjalanannya panjang nih. Astaga. Perjalanannya panjang nih. Ternyata. Tapi kalau teman-teman tahu ya, mungkin orang-orang di Magelang masih tahu kadet-kadet TNI Angkatan Udara zaman dulu itu gue yang supply itu. Jadi mulai dari tabung oksigen, masker, jaket tempur, helm pilot segala macam kita ekspor. Nah waktu itu gue ada sedikit keberuntungan lah. Gue namanya diplomasi bakwan. Ini boleh cerita nih? Boleh dikit. Namanya diplomasi bakwan. Jadi di kampus gue dulu, gue waktu di UI kalau nggak salah. Kalau nggak salah, lu lagi di UI gimana? Lu kuliah? Kayaknya iya waktu gue lagi di UI, Fakultas Hukum. Gue lihat ada meja depan kosong, ada orang lagi makan. Gue cari temen, kan gak enak ngopi sendirian ya di kantin gitu. Bro, gue join dong. Gue pesen bakwan kebanyakan nih, jadi beli gorengan segala macam. Duduk lah ke sana makan bawa bareng, ngobrol-ngobrol. Ternyata dia kapten. Dia kapten kapal Indonesia. Tapi di UI. Dia lagi ambil sarjana hukum di UI. Gue tanya kerjaan lu apa, nggak mau cerita tuh. Sampai kemudian dia bocorin dia adalah kapten kapal di Indonesia satu-satunya yang bisa mengoperasikan armada kapal di pangkalan-pangkalan Amerika Serikat. Jadi dia lihat Black Hawk gitu loh, itu udah hal yang biasa. Bawa ini kapten kapal ya, bawa kapalnya melintasi tebing-tebing es di kiri kanan, di kutub, di Jepang, di Rusia, di Vladivostok. Jadi pas gue lihat, ini orang Indonesia. Gila sebegitunya ya operasi Amerika Serikat ini yang kita nggak ketahui gitu loh.
gue ketemu sama dia karena gue suka lihat jaketnya. Jaketnya itu Flakentan. Gue tuh koleksi apa ya bilangnya, seragam tentara gue suka koleksi lah, dari seluruh dunia gue koleksi. Oh, emang udah ada ketertarikannya dulu. Gue suka lah. Terus gue lihat itu bagus banget punya lu. Itu motif apa? Itu bukan TNI karena gue tahu. Bukan juga Marpat punya Marine Amerika Serikat, bukan Marpat, Akupat, enggak. Ini apa ini? Ini Flakentarn Truppen punya tentara Jerman. Oh bagus banget gitu. Iya Ben, ini anti radar. Jadi kalau lu masuk jalan mau nyerang orang pakai radar inframerah, lu nggak bisa dideteksi panas tubuh lu. Jaket itu merah-merah itu. Jadi lu kayak siluman di malam hari bergerak. Wih canggih banget. Gue beli dong, berapa harganya? Terserah lu mau beli berapa. 300.000. Kok murah banget gitu. Lu emang dapat dari mana? Disitulah gue tahu. Ketika perang Teluk II itu, NATO sekutunya salah satunya Australia itu kalau terbang ke sana pasti transit isi bensin dong. Dari Australia transitlah di sebuah daerah di Pulau Jawa buat isi bensin. Gak bisa dikasih tahu tuh. Gak bisa dikasih tahu tuh. Nanti ketahuan. Kita ada pangkalan militer juga di sini. Gue no comment. Oh iya. Ya, intinya NATO. Lewatlah di situ kalau operasi. Nah, namanya orang Indonesia itu suka kencing. Jadi ada aja, lu aja mendarat di Bandara Soekarno-Hatta belum tentu isi koper lu sama. Iya. Bisa jadi kurang ya? Bisa jadi kurang. Apalagi orang bule mendarat. Jangan kira nggak ada yang bocor. Jadi barang-barang dia barang-barang bocor. Oh gitu ya? Oh seru juga. Ya Ben, lu kalau mau kita bisnis aja. Akhirnya gue bisnis sama dia. Gue jualan perlengkapan tentara Jerman. Sama dia itu. Zaman dulu ya. Sampai kemudian dia bilang, Ben sorry banget nih. Dia harus cabut. Kalau gue nggak salah waktu itu habis perang Teluk II ada perang lagi di mana ya? Di Afrika atau apa, dia mau berangkat lagi. Sorry ya Ben, kita cerai. Jadi putus hubungan lah. Terus gimana bisnis kita lanjutin? Ya gue nggak tahu ya Ben ya. Lu lanjutin aja dia sendiri. Kan selama ini gue kalau profit bagi 2 sama dia. Terus profitnya bagi 2 lagi nggak? Nggak usah Ben, buat lu aja deh. Oh yaudah gue lanjutin ya. Iya. Terus gue kontak siapa? Ini ada nomornya orangnya. Lu pergi aja Ben. Dia kasih nomor orangnya di Solo. Gue berangkat lah ke sana. Nyetir, nyampe sana mau cari barang kan, banyak orderan banyak nih. Sampai sana ternyata nggak ada barang. Orangnya juga udah nggak ada, nggak tahu kemana. Muter-muter lah gue satu kota Solo itu sampai ketemu benteng Solo di dekat jalan sama Triadi. Gue masih ingat dinding warna putih. Gue lihat ada jaket Jerman di situ. Gue tanya sama abang, ya bang ini barang dari mana? Saya mau beli banyak dong. Oh pak ini dari Sukoharjo. Wah seru nih, dari Sukoharjo. Selama ini gue kira ini barang-barang NATO rampokan dari kapal transit nih. Coba bapak ke situ aja. Dari situ gue terbanglah dari Solo, gue nyetir lagi ke Sukoharjo. Disitulah gue mendapati ternyata jaket tentara Jerman, tentara Afrika Selatan, tentara Switzerland, beberapa cabang di tentara UK juga itu pakai perlengkapan tentara made in Sukoharjo. Yang bener. Bener bro, gue kaget di situ, kaget banget gue. Part apanya? At least yang waktu itu gue nggak bisa bilang lah ya, tapi seragam lah, kita bisa bilang seragam lah. Itu dari sana gitu. Wah, gue happy banget. Ternyata ini semua ada pabriknya. Di situlah gue jadi reseller mereka. Nah, bisnis gue itu waktu itu gue baru tahu ya kalau namanya tentara itu ada namanya PDL, ada PDU, ada pakaian dinas lapangan, ada pakaian dinas harian segala macam. Intinya kalau lu lagi disuruh hormat bendera hari Senin tiba-tiba ada coretan aja di sini, lu disuruh pusat, lu ditampar, disuruh lari 10 kali lipat. Ada debu di sepatu lu sebelah kiri, lu harus pull up 200 kali. Ada hukuman lah. Karena lu harus selalu klimis. Iya, clean. Di situ gue baru Jerman juga begitu. Tapi lu bayangin di Afghanistan, di Irak, dar gimana caranya lu bisa tetap rapi? Tapi kan harus tetap rapi. Kalau jaket lu bolong-bolong lu digebukin sama bos lu kan, sama atasan. Jadi mau nggak mau mereka pun harus belanja. Tapi koperasi di sana nggak bisa ready stock. Akhirnya gue yang tadinya bermula cuma dari jualan barang-barang hobi ke orang-orang Indonesia yang hobi berburu atau main airsoft gun. Lama-lama orang dari Jerman sendiri yang kontak gue. Ben gue butuh jaket tentara nih. Jadi kita sampai. Kok dia bisa sampai ketemu? Ya agak panjang kan. Namanya juga udah dunia online ya. Jadi gue juga jualan di online itu banyak. Pada saat itu barang gue juga udah bukan dari Sukoharjo doang. Barang kita ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Shenzhen, ada yang dari India. Jadi memang udah campur-campur. Cukup variatif lah pada saat itu offering kita. Jadi cukup lengkap lah. Dan klien terbesar kita adalah negara-negara yang berperang di Timur Tengah itu. Karena selalu ada aja. Partai besar itu? Lumayan lah. Buat gue saat itu yang masih anak kuliah ya lumayan lah. Lumayan ya. Sekali kirim bisa lumayan lah. Demikian tadi. Jadi
tentang bagaimana Israel itu. Kenapa ngotot? Kenapa ingin sekali mereka menguasai eh, Palestina itu? Karena menganggap bahwasanya menurut mereka dalam kitab mereka itu ya, Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu ya akan datang apabila mana bait suci yang ketiga itu sudah terbangun. Nah, hingga detik ini bait suci yang ketiga itu belum terbangun, ya. Menurut mereka, dalam keyakinan mereka bahwasanya Salomon Temple ataupun bait suci yang ketiga atau bekas kerajaan Salomo atau Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam itu terletak di bawah Masjidil Aqsa. Nah, menurut mereka, makanya sudah berkali-kali itu Masjidil Aqsa itu mau diruntuhkan, ya. Kalau dibom langsung, maka mereka akan dikeroyok seluruh umat Islam seluruh dunia. Mereka tahu. Maka dari itu, kalaupun dapat diusir dulu, ya, rakyat Palestina ini. Nah, setelah itu barulah dibongkar, usai itu baru dinaikkan. Nah, dibangunlah Solomon Temple itu, ya, atau bait suci yang ketiga itu. Nah, menurut mereka, siapa yang akan duduk di bawah, yang akan duduk di singgasana itu, ya, di singgasana bait suci itu, siapa? Itu adalah Mesias yang mereka anggap dalam keyakinan mereka, menurut kitab mereka, ya, ini keturunan Daud yang akan memimpin mereka untuk menggenggam dunia. Nah, jadi seperti orang-orang ya yang di luar Israel, yang bukan berdarah Israel atau bukan orang Yahudi, itu dianggap oleh mereka itu anjing peliharaan, ya. Kalau orang Kristen itu dianggapnya mereka itu anjing, kalau umat Islam dianggapnya oleh mereka itu keledai yang wajib ditunggangi. Umat Islam itu yang akan ditunggangi karena dianggapnya keledai, ya. Makanya umat Islam sering diadu domba. Itulah yang dimaksud ditunggangi itu, ya, diadu domba. Nah, kalau orang Kristen, ya, orang Kristen itu tidak pernah diadu domba. Orang Kristen itu ditugaskan oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Bani Israel, orang-orang Israel ini, karena dianggapnya sebagai anjing, maka mereka lah yang akan menggonggong, ya, artinya diperintahkan untuk menggonggong. Makanya propaganda itu, ya, propaganda itu adalah berita, cerita-cerita bohong, ya, sesuatu yang bohong, sesuatu yang dusta, lalu dikabarkan secara berulang-ulang, itu propaganda namanya. Dan kadang-kadang nampaknya baik, ya, tapi ada visi misi tertentu yang ingin merusak tatanan setiap negeri-negeri umat Islam, ingin menghancurkan umat Islam itu intinya. Nah, dalam keyakinan orang Yahudi itu, ya, bahkan sampai ke Irak, ya, sampai seluruh Jazirah Arab itu maunya dimusnahkan karena wilayah kekuasaan mereka, gitu. Nah, jadi menurut orang-orang Yahudi bahwasanya Mesias itu, ya, akan datang apabila mana singgasana Daud ini, bait suci yang ketiga ini sudah terbangun. Nah, dan menurut mereka, ya, mungkin setengah tahun yang lalu atau sudah hampir 1 tahun yang lalu lah, ya, itu dikatakan bahwasanya tanda-tanda Mesias yang akan menolong mereka, ya, yakni yang akan membawa mereka untuk memimpin dunia itu, ya, menggenggam dunia, itu tanda-tandanya sapi merah, katanya sudah lahir katanya. Nah, namun bait sucinya belum terbangun, gitu, ya. Maka dari itu mereka gencar sekali mengusir. Bahkan Trump itu, ya, pernah mengatakan bahwasanya Palestina itu, jalur Gaza itu, ya, itu adalah ibu kota Israel. Seperti itu. Jadi mereka ini berbagai macam cara untuk mengusir umat Islam. Makanya ketika umat Islam itu lengah, ya, bercerai-berai, sibuk dengan sibuk dengan khilafiyah, ya, sibuk masing-masing lalu berdebat, itu sudah tidak ada gunanya lagi. Sudah waktunya kita ini berpeluk mesra, bergandengan tangan. Perihal masalah Islam Sunni kita singkirkan dulu lah, kita sisihkan dulu. Yang penting selamatlah dulu saudara-saudara kita yang ada di Filistin ini.
masalah khilafiyah itu urusan belakang, nanti bisa dibahas setelah tenang, kan begitu. Sekarang selamatkan dulu saudara-saudara kita. Jadi ada sekarang ini mereka membuat propaganda, ya, orang-orang kafir ini membuat propaganda, membuat cerita-cerita bohong, ya, membuat video-video bohong seolah-olah umat Islam itu memusuhi pemimpin Iran, gitu ya. Ini cara untuk mencoba mereka. Tapi pada zaman ini kan sudah zaman digital, zaman era modern, yang dimana tidak semudah itu mereka akan menipu kita. Karena apa? Segala informasi, benar tidaknya informasi itu sekarang sudah dengan mudah untuk kita akses, ya. Video-video amatir bertaburan, ya, setiap manusia, setiap orang malah sekarang ini di muka bumi ini pegang HP. Yang dimana pegang HP itu jangankan orang yang di luar mereka, organisasi mereka ataupun golongan mereka, orang-orang di golongan mereka saja, mereka mengabadikan apa yang dibuat oleh mereka, perilaku-perilaku, rencana jahat mereka, dan itu pun direkam oleh mereka sendiri, kadang bocor, gitu. Itulah Masya Allah, maka kita harus bersatu, ya. Nah, terus kita terus lanjutkan, ya, tentang siapa Mesias itu, ya. Mesias itu, kalau dalam keyakinan Islam, ya, keyakinan orang Yahudi, Mesias itu siapa? Mesias itu adalah Tuhan mereka, yakni Yesus, ya, atau Nabi Isa alaihissalam yang akan duduk di atas tahta Daud ini untuk kedatangan yang kedua. Makanya di dalam kitabnya orang Kristen, ya, di Perjanjian Baru dikatakan setiap manusia, ya, dari seluruh penjuru bumi akan berlutut, ya, dan dengan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, berlutut dan bersujud katanya. Nah, itu dalam keyakinan mereka. Nah, namun menurut orang Islam, ya, bahasa siapa yang akan duduk di singgasana itu dialah Dajjal, ya, Dajjal laknatullah, yang memang dikisahkan dia akan memimpin mereka, menjadi pemimpin mereka orang-orang Yahudi. Nah, yang menjadi kesialan ini orang-orang nih sebenarnya, orang-orang Kristen ini. Orang Kristen itu dianggapnya anjing yang wajib menggonggong menjaga tuannya, gitu ya, menggonggong, ya, menggonggong untuk menjaga tuannya. Padahal setelah usai-usai menggonggong dia tidak digunakan lagi. Kalau Yahudi, seandainya Yahudi itu menang, ya, lalu tidak ada kepentingan lagi, sudah mutlak kemenangan itu ada pada mereka, orang-orang Kristen dicampakkan. Sedangkan hari ini, ya, orang Kristen yang gigih membela mereka, menggonggong untuk mereka, ya, sampai menjulurkan lidahnya itu, ya, itu pun masih diludahi sama mereka, diusir-usir, apalagi nanti, gitu ya. Nah, makanya kalau ada orang Kristen berkata toleransi, bullshit, omong kosong. Karena menurut doktrin mereka, dalam kitab mereka yang ditulis dengan tangan manusia, dengan kalimat-kalimat bohong, keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi katanya. Nah, itu. Makanya ketika Yesus itu berkata, ya, aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel, ya kan, dan tidak layak, tidak patut makanan yang disediakan bagi anak-anak Israel dicampakkannya kepada anjing, ya. Lalu anjing itu, ya, orang-orang Kristen itu berkata, ya benar Tuhan, anjing itu akan memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, bodoh itu, jadi anjing. Kita dianggapnya keledai umat Islam nih, karena untuk menjadi tunggangan, ya. Memang umat Islam ini diadu domba dengan segala macam, ya. Pokoknya dibuat segala macamnya dengan segala fitnahannya. Diadu domba umat Islam itu, dijadikan tunggangan antara umat Islam dengan umat Islam itu, diadu, saling ditunggangi kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Padahal ini sama-sama Islam. Karena apa? Kalau mereka terang-terangan perang secara langsung, mereka takut. Maka dari itu mereka coba untuk hancurkan umat Islam itu dari dalam dengan cara mengadu umat Islam, itu yang jelas, ya. Nah, terus bagaimana Kristen? Kristen ini, ya itu tadi, ya, ditugaskan sebagai anjing yang akan menggonggong menjaga tuannya. Ya kan? Kalau makanya tidak heran ketika Israel itu perang, padahal Kristen sendiri dibantainya, tapi
orang Kristen mengatakan, wah Israel pilihan Tuhan. Israel pilihan Tuhan, pilihan tai kucing ya. Itulah doktrin yang dibuat oleh mereka dalam perjanjian kala itu tertulis di Makabe ya. Di Makabe itu tertulis siapa yang mau mengambil kitab Torah yang berlumuran darah itu, dalam gulungannya berlumuran darah itu ya, harus mengadakan perjanjian. Nah, harus mengadakan perjanjian. Boleh kitabnya orang Yahudi diambil, tapi jangan sampai nanti membantai lagi orang-orang Yahudi. Itu pernah kejadian. Makanya dari itu dahulu zaman Nikanor ya, terus pokoknya Paulus itu, orang-orang Kristen abad pertama membantai orang-orang Yahudi itu hampir punah. Maka di sini sebenarnya ada dendam mendendam. Hanya saja memang umat Islam ini dijadikan sasaran tembak yang utama, itu ya didahulukan gitu. Karena kalau orang Kristen ya, Kristen ini tidak akan menghalang-halangi yang menjadi kemauan orang Yahudi karena sama-sama pemakan haram mereka ya. Siapa yang menciptakan bank? Ya orang Yahudi ya, kan orang-orang Yahudi. Nah, bagaimana rentenir itu bisa berjalan ya, terus membungakan uang bisa berjalan, itu kan akal-akalan orang Yahudi. Nah, orang Kristen tidak ada halal haram, ya kan? Nah, itu tidak menjadi penghalang. Jadi biarkan saja dimanfaatkan sebagai anjing penjaga tuannya itu tadi. Nah, umat Islam yang menjadi penghalang bisnis-bisnis haram mereka. Sehingga umat Islam ini harus dibumi hanguskan dulu gitu. Ya, karena apa? Israel jelas mereka tidak mempunyai negara yang sah ya, dan tidak mempunyai sumber daya sumber daya alam yang akan membuat mereka kaya, kan tidak, selain daripada judi ya, minyak mereka tidak punya, tambang emas mereka tidak punya, kalaupun ada ya tidak seberapa ya toh. Nah, itu pun di Filistin negara orang, memang mereka mengatakan itu tanah yang dijanjikan, tapi kan mereka sudah menolaknya kan gitu ya. Maka tidak heran ketika orang Kristen tuh selalu membelanya itu, karena ya itu tadi gitu. Karena memang anjing yang ditugaskan untuk menggonggong menjaga tuannya gitu. Jadi kalau orang Kristen mengatakan toleransi bullshit, omong kosong. Mereka ini sering play victim ya. Mereka yang berbuat, mereka pula yang teriak-teriak. Mereka yang pencubit, mereka pula yang teriak-teriak tersakit gitu. Teriak-teriak kesakitan. Nah, jadi tapi sekarang ini alhamdulillah anak-anak muda Eropa itu sudah benci ya, tidak suka nengok ke perilaku orang-orang orang-orang Yahudi ini yang senang membuat onar, senang membantai, senang membunuh dari semenjak zaman dahulu. Bukan hanya pembunuh manusia yang sama seperti mereka, tapi mereka menganggap kita ini wajib dibunuh karena memang halal menurut mereka dan diperbolehkan karena kita ini kan binatang. Sedangkan para nabi saja mereka bunuh zaman dahulu itu. Itulah kelakuan orang-orang Israel, Bani Israel itu. Manusia tegar tengkuk, kaum yang sangat tegar tengkuk. Sebenarnya mereka juga sebenarnya kaum penakut, karena ketika Nabi Musa alaihissalam Allah perintahkan masuk ke Filistin kala itu ya, mereka takut. Mereka kau saja Musa, kau saja turun sana ya kan, berperang sama Tuhanmu, kami tunggu saja di sini, kalau kalian sudah menang nanti kami akan menyusul kamu. Wah, kan penakut. Nah, maka dari itu hari ini kalau ada orang bilang bahasanya umat bangsa Israel itu tentara pilihan, hebat tak terkalahkan, bullshit, omong kosong. Itu hanya sesuatu yang dilebih-lebihkan oleh orang-orang Kristen itu sendiri supaya orang takut melawan Israel. Itu bukti nyata. Begitu ada yang nekat berani ya, karena Israel tanpa Amerika juga bukan apa-apa ya. Begitu ada yang berani, Iran berani, sekarang lulu lentak jadi apa? Lalu tuh kemana Tuhan mereka? Lalu kemana Tuhannya Kristen itu, kok tidak nolong mereka kalau memang itu bangsa pilihan ya. Jadi semua propaganda itu sekarang sudah tidak berlaku ya, sudah tidak ada gunanya itu.
Makanya saya sebenarnya kamu sini kalau membahas ini sebenarnya wah saya berapi-api. Tapi itulah channel itu pasti kena ya, pasti kena pelanggaran, nanti tidak ada yang nonton lah segala macam. Kan sampai detik ini punya saya ini tidak ada pernah yang nonton. Tak ada yang nonton channel saya ini karena saya terlalu sering terkena pelanggaran oleh karena apa? Ketika membahas masalah Siriwil semalam itu ya sudah berapa bulan sampai sekarang tidak ada yang nonton ya itu karena sering terkena pelanggaran dapat apa email pelanggaran. Nah maka dari itu sebenarnya saya kalau sudah ngesahkan ini ya Allah seandainya saya ini tidak gagap saja ucapkan uraikan wah saya bisa uraikan sedetail-detailnya bagaimana perilaku mereka bagaimana tujuan mereka bagaimana keinginan mereka terhadap umat Islam itu, terhadap dunia itu, ya, terhadap orang Kristen dan orang Kristen itu bagaimana memanfaatkan orang Yahudi, Yahudi memanfaatkan orang Kristen, mereka ini saling memanfaatkan dan siapa yang menjadi sasaran tembaknya adalah umat Islam, ya. Karena yang akan menurut orang Yahudi kan yang akan duduk di singgasana Daud itu, ya, tata Daud itu kan keturunan Daud, Mesias yang mereka tunggu-tunggu tuh. Ya. Nah, tapi siapa namanya mereka juga tidak ngerti. Tapi orang Kristen meyakini yang akan duduk di atas tahta Daud itu adalah adalah Yesus Tuhan mereka, sesembahan mereka, ya, orang yang akan disembah mereka. Ya, maka dikata bahasanya semua manusia ya akan datang dan berlutut dan bersujud mengaku dengan mulutnya bahasanya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu keyakinan mereka. Tapi Islam mengatakan bahwasanya yang akan datang itu adalah Dajjal. Dan Kristen tidak akan pernah diakui. Celakanya dan sakitnya Yahudi Kristen ini ya. Kristen ini malah nanti sama Dajjal ini ya. Mereka akan menjadi pengikutnya dan akan ditolak oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka ditulis di kitab mereka di dalam Matius 7 nomor 21 hingga 23 dengan jelas di sana Yesus tidak mengenalnya dan Yesus menganggap mereka pembuat kejahatan dan Yesus mengusirnya dan menganggap itu tidak dikenalnya. Ya memang iya, betul kan gitu ya. Nah, bagi umat Islam maka bersatulah, rapatkan barisan, jangan suka pamer-pamer makanan di medsos ya. Saudara-saudara kita di Filistin sana tengah kelaparan ya. Terus jangan juga usahlah ditinggalkan joget-joget, tinggalkan bernyanyi-nyanyi di kafe-kafe ya, tinggalkan karaoke-karaoke, bermaksiat kepada Allah yang akan mengundang bala, yang dimana Allah akan palingkan wajahnya ya, melihat orang-orang yang senang berbuat maksiat kepada Allah, tidak mencintai saudaranya. Tidak perlu ya mubeng-mubeng itu kan ada tuh orang konten-konten makan-makan itu Masya Allah begitu rakusnya. Tidakkah sadari mereka orang-orang di Filistin sana, saudara-saudara kita setengah dalam keadaan kelaparan. Apalagi sekarang ini platform-platform seperti TikTok itu mudah sekali viral. Ya algoritmenya itu sangat mudah sekali menjangkau setiap beranda-beranda orang yang memakai aplikasi TikTok. Nah, lalu kalau kita makan-makan, Masya Allah, mereka melihatnya, apa tidak menangis mereka, sedih mereka. Nah, kita menanggung dosanya. Nauzubillah min dzalik. Pertanggungjawaban kita di hadapan Allah kelak. Bagaimana? Sedangkan amal ibadah kita saja tidak cukup, ya, belum tentu cukup untuk menghadap Allah. Apalagi sengaja kita memamerkan makanan-makanan yang dimana makanan itu akan membuat ngiler, membuat kepingin, membuat sedih hati. Ya, saudara-saudara kita yang ada di Filistin itu hentikan. Nauzubillah min dzalik, dosa besar. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Mungkin kalaupun tidak ada kurang jelas itu karena keterbatasan saya dalam penyampaian. Kalaupun ada benarnya itu datang dari Allah, kalaupun ada salahnya itu murni oleh karena kesalahan saya. Baik kaum muslimin, semoga Allah merahmati antum-antum semua dan Allah murahkan antum-antum semua dari segala urusan. Allah murahkan antum-antum semua dalam setiap munajat kepada Allah dan setiap apa yang antum buat menjadi amal saleh dan Allah pun imbalkan jannah dari segala sesuatu apa yang antum-antum semua berserta keluarga antum di sana usahakan ya. Barakallah, semoga Allah ridha.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان